Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita penuh rasa syukur di pagi hari ini. Saya ajak kita untuk memasuki saat teduh. Saya ajak kita untuk memasuki saat teduh. Kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan, yang selalu menunjukkan kemurahan-Nya dan telah kami nikmati. Kami rasakan uluran tangan Tuhan yang penuh kasih, memberi kami keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami telah masuki minggu kerja baru. Tuhanlah yang telah menganugerahkan hari ini kepada kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami sambut Engkau lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini diangkat dari 2 Timotius 4 ayat 18. Dikatakan demikian. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, karya Tuhan telah memampukan kita memasuki awal di bulan Agustus ini. Dan semuanya adalah anugerah yang besar bagi kita untuk selalu bertekun dalam kasih-Nya, melanjutkan segala karya bakti kita. Saudara-saudaraku, lihat firman Tuhan ini, ketika hamba Tuhan untuk seorang Rasul Paulus yang telah mengemban tugas panggilan kesaksian Injil, berita keselamatan itu, merasa berkepentingan untuk selalu mengayomi dalam doa dan permohonan kepada Tuhan, kepada rekan kerjanya. Dalam pelayanannya, Timotius, dan lain sebagainya di setiap saat pelayanannya. Dia menyapa, dia menghayati pelayanan itu dengan segala suka dan dukanya. Dan manakala lewat firman Tuhan ini digambarkan bahwa sesungguhnya para pelayan itu pun tidak luput dari tantangan dan cobaan. Ketika Rasul Paulus menyebutkan ada usaha-usaha yang jahat, kejahatan itu bisa sangat sadis, bisa melenyapkan, bisa berencana, bisa juga berusaha agar hamba-hamba Tuhan yang mempersembahkan hidupnya dalam pelayanan itu tidak berjalan mulus. Saudara-saudaraku, tentu ini patut dihadapi. Atau misalnya, apakah seorang pelayan itu bersikap apatis? Apakah yang akan dilakukannya? Sekali lagi, seorang pelayan sebagai hamba, dia akan hadapi. Pertanyaannya ialah, bagaimanakah cara dia menghadapinya? Bagaimanakah cara seorang pelayan menghadapi segala rancangan-rancangan jahat? Tentunya ialah, pertama, sebagai pelayan, dia tidak boleh melupakan bahwa tugas panggilannya ialah bersumber dari Tuhan. Dia harus sungguh-sungguh yakin, mempercayakan semua tubuh roh dan jiwanya dalam tuntunan Tuhan. Doa dan pengharapannya harus selalu dalam penuh penyerahan kepada Tuhan. Keyakinan akan penyerahan itu ialah dalam doanya seorang pelayan akan memohon kuat kuasa dan tuntunan Roh Kudus, yang di dalamnya ada rasa yakin akan hadirnya Tuhan memberikan damai sejahtera.
Damai sejahtera yang tidak kontradiktif terhadap keadaan. Dia tidak akan pernah merancang sebuah pembalasan. Dia tidak akan pernah merancang sebuah benteng di mana dia membatasi hidupnya untuk bersekutu atau bersama-sama dengan siapapun. Tetapi dengan tuntunan Tuhan, dia akan menerima sumber kebijaksanaan untuk seterusnya dalam kesulitan itu. Dia menerima tuntunan Tuhan bersaksi dan melayani. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Ini kepastian yang akan dipedomani oleh seorang hamba. Demikian juga apa yang dilayani oleh seorang hamba itu dalam rangka menjadi pewaris akan kerajaan surga. Seorang pelayan jangan menjadi antipati dengan dunia ini. Sekalipun dalam dunia ini bisa dihadapi dengan berbagai tantangan dan godaan. Namun dengan tuntunan Tuhan akan selalu menerima bimbingan, pengajaran, dan sumber-sumber hikmat yang akan menuntun kehidupan itu. Itu bisa terjadi dalam persekutuan pelayan dengan umatnya. Dan ketekunan-ketekunan yang telah terbentuk sedemikian rupa, yang diharapkan berjalan mulus. Namun ketika ada tantangan atau hambatan-hambatan, maka jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetaplah bertekun dan memohon petunjuk dari Tuhan. Saudara-saudaraku, ini menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup pelayanan kita. Sebab dengan demikian, kemuliaan Tuhanlah yang akan selalu kita junjung. Pelayanan Rasul Paulus adalah pelayanan yang tidak luput dari tantangan, cobaan, bahkan segala rancangan-rancangan si jahat. Maka demikian juga kita sebagai gereja untuk tetap menyerahkan semua semangat pelayanan itu dalam tuntunan Roh Kudus, agar selalu penuh pengharapan, tidak terbentur dengan riak-riak tantangan-tantangan yang bisa ada. Saudara-saudaraku, seruan firman ini tentunya adalah kekuatan bagi kita. Kekuatan yang bersumber dari pencerahan dari Roh Kudus, membuat kita bertekun untuk selalu menerima pengajaran yang bersumber dari firman Tuhan itu sendiri. Dalam firman Tuhan itu kita diajari untuk waspada. Dalam firman Tuhan itu kita diajari untuk tetap bertekun. Dalam firman Tuhan itu juga kita diajari tetap setia sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai saudara, menyertai saya juga. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Engkaulah Tuhan yang telah membimbing kami dan mengajari kami untuk bisa ada di tengah-tengah dunia. Dan sekaligus Tuhan membuat kami menjadi hamba di tengah-tengah tugas panggilan dan kesaksian, akan selalu menghadirkan damai sejahtera Tuhan, yang di dalamnya ada pelayanan kasih, yang di dalamnya ada pelayanan kesetiaan. Maka sebagaimana firman-Mu Tuhan, kami diajak agar bertekun sekalipun ada tantangan, sekalipun mungkin ada kejahatan. Oleh firman-Mu, itu adalah musuh-Mu, dan kami dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus agar kami selalu bersikap bijak. Untuk itu ya Tuhan, lindungi kami, sertai kami, dahului semua langkah kami sebagai hamba-Mu, agar oleh tuntunan Roh Kudus kami selalu memiliki semangat baru, inspirasi yang baru, dan energi yang baru yang bersumber dari Tuhan, agar kami tetap memiliki semangat untuk melayani Tuhan, bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sertai para hamba-Mu, bimbing umat-Mu, dan biarlah kami selalu bertekun menghadapi tantangan dan cobaan. Kiranya untuk semua itu nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah daripada Allah Bapa kita,
pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus biarlah senantiasa memberkati. Amin. Saudaraku, selamat melaksanakan aktivitasnya. Salam sehat selalu.